Alhamdulillah. Kemudian teman-teman semuanya, insya Allah nanti akhir Desember beberapa teman dari kita akan berangkat keluar ke India, ke Nizamuddin. Tadi malam itu yang sudah niat saya sendiri, terus siapa tadi? Pak Firman, terus siapa lagi? Hah? Pak Tobari. Pak Tobari dari mana? Oh, dari Sultra ya. Kemudian Pak Bambang, Pak Rifai, 5 orang ya. Alhamdulillah nanti semoga Allah mudahkan berangkat akhir Desember. Saya sendiri sudah punya visa, yang lain yang belum punya visa nanti segera mencari visa itu. Visa saya itu visa 1 tahun multiple, umurnya sudah 7 bulan. Tinggal 5 bulan. Kemudian alhamdulillah 2 hari kemarin Jumat Sabtu orang tua dan para penanggung jawab daerah bermudzakarah mengenai beberapa perkara dalam rangka menyamakan pemahaman kerja. Kaitannya dengan tertib-tertib ini kita bacakan nanti, tetapi nanti diharapkan yang penting itu diwujudkan dan diamalkan. Jadi tidak usah banyak diperdebatkan, yang penting diwujudkan dan diamalkan. Insyaallah ya. Pertama mengenai musyawarah harian. Musyawarah harian minimal diikuti 2 orang yang duduk dalam musyawarah. Kemudian senantiasa ditargetkan itu maksudnya didorong, disemangatkan supaya yang duduk musyawarah itu bisa lebih dari 2 orang. Musyawarahnya dicatat di dalam buku, dan apabila ada ahbabnya itu keluar, tetap musyawarahnya dihitung hidup musyawarah harian. Kemudian mengenai taklim masjid, dihitung telah hidup taklim masjid jika dibaca kitab taklim walaupun hanya beberapa menit, meskipun dibaca sendirian. Kemudian senantiasa ditargetkan, disemangatkan, didorong supaya taklim bisa sampai 30 menit setiap hari dan diikuti oleh semakin banyak jamaah. Adapun yang membaca kitab taklim boleh ahbab, boleh belum ahbab, dan taklim yang dihitung apabila di masjid dibuat lebih dari 1 kali adalah di waktu jamaah yang terbanyak. Anak-anak termasuk juga dihitung. Kitab yang dibaca yaitu Fadilah Amal, Fadilah Sedekah, Muntakhab Ahadits, dan apabila dibaca Riyadhus Shalihin tetap termasuk hidup taklim masjid. Jamaah yang duduk dianjurkan duduk rapat-rapat. Kemudian apabila ada ahbab sendirian, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maka dianjurkan pergi ke mahalah lain untuk ikut mendengarkan taklim masjid di sana. Kemudian taklim rumah, dihitung telah hidup taklim rumah jika setiap hari ada taklim, lalu senantiasa ditargetkan, didorong, disemangatkan supaya taklim dilakukan sampai 90 menit atau 1,5 jam, lengkap dengan 5 amal rumah. 5 amal rumah tetap dihitung kalau wujud 5 amal rumah walaupun durasinya kurang dari 1,5 jam. Untuk teman yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maka dianjurkan mendengarkan taklim di masjid, kemudian yang didengarkan itu disampaikan kepada keluarganya di rumahnya, dan itu sudah hidup taklim rumah. Kemudian mengenai 2,5 jam, dihitung telah hidup 2,5 jam jika sudah ada orang yang meluangkan waktu untuk menghidupkan masjid. Kemudian senantiasa ditargetkan untuk meluangkan waktu menggenapi sampai 2,5 jam untuk amal masjid dan gerak di tetangga, rumah-rumah tetangga masjid. Usaha memakmurkan masjid UMM, dihitung telah hidup UMM jika sudah dilakukan UMM walaupun baru seminggu sekali,
Kemudian senantiasa ditargetkan, didorong, disemangati supaya UMN dibuat setiap hari dan 5 kali dalam sehari. Jaulah 1, dihitung telah hidup jaulah 1 jika dikerjakan minimal oleh 3 orang. Kemudian senantiasa ditargetkan, didorong, disemangati supaya jaulah 1 dikerjakan dengan sempurna, yaitu minimal 7 orang. Adapun mahalah yang ahbabnya sedikit, supaya kerjasama dengan mahalah lain untuk menghidupkan jaulah 1. Kemudian bagaimana seluruh jamaah masjid ditargetkan supaya ikut semuanya dalam program jaulah 1. Jaulah 2, dihitung telah hidup jaulah 2 dikerjakan jika minimal oleh 3 orang. Kemudian senantiasa ditargetkan, disemangati, didorong agar jaulah 2 dikerjakan dengan sempurna, yaitu minimal 7 orang. Mahalah yang ahbabnya sedikit supaya kerjasama dengan mahalah lain untuk menghidupkan jaulah 2. Kemudian seluruh jamaah masjid didorong, ditargetkan agar bersama-sama semuanya ikut jaulah 2. Jamaah 3 hari, dihitung telah mengeluarkan jamaah 3 hari jika jamaahnya minimal 3 orang. Kemudian seluruh jamaah senantiasa ditargetkan, didorong untuk keluar 3 hari sempurna, yaitu 72 jam. Adapun teman yang daftari menurut hikmahnya di daerah masing-masing. Kemudian mengenai halakoh, halakoh yang dihitung adalah halakoh yang dilaporkan oleh penanggung jawab di daerahnya. Kemudian senantiasa ditargetkan, didorong, disemangati agar setiap halakoh menjadi sesuai dengan yang diarahkan oleh para masyayikh kita dari Domuddin, yaitu 1 halakoh minimal membawai 6 mahalah. Di dalam 1 halakoh minimal hidup 1 mahalah, hidup 5 amal. Kemudian halakoh tersebut mengeluarkan jamaah 3 hari setiap bulan, mengeluarkan jamaah 40 hari setiap periode, selalu nyambung dengan markas atau malam Sabtu Zahri. Kemudian yang dimusyawarahkan di musyawarah halakoh adalah takazah dari markas. Kemudian praktek di lapangan sesuai hikmah daerah masing-masing. Kemudian mengenai pembentukan atau pemekaran halakoh baru, yaitu supaya didudukkan dalam musyawarah, semua mahalah dihadirkan, lalu ditafakut oleh penanggung jawab daerahnya, diusulkan dari bawah, lalu diputuskan bersama-sama dengan orang tua markas Sabtu Zahri di daerahnya. Jur bulanan halakoh senantiasa ditargetkan, didorong, disemangati agar setiap halakoh mengadakan jur bulanan halakoh. Halakoh yang belum kuat mandiri bisa gabung dengan halakoh yang lain. Tetap dilaksanakan jur halakoh bulanan walaupun yang hadir hanya beberapa orang atau beberapa mahalah saja. Kepentingan jur bulanan halakoh, yang pertama evaluasi kerja makomi, yang kedua evaluasi pengeluaran jamaah jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di dalam jur halakoh menghadirkan semua umat, baik yang sudah keluar maupun yang belum keluar. Program dalam jur bulanan halakoh, yang pertama absensi, 2 target, 3 kargo zahri, 4 pelurusan kerja, 5 pembentangan takazah, kemudian 6 pembacaan hayatus sahabah. Malam Sabtu Zahri, tempat-tempat yang sudah ada malam Sabtu Zahri atau markas supaya semuanya tetap dilanjutkan. Kemudian pemekaran atau pembentukan malam Sabtu Zahri atau markas baru, yaitu dengan bermusyawarah melibatkan seluruh penanggung jawab daerah tersebut, kemudian ditafakut, kemudian bermusyawarah dengan orang tua dari markas Temboro. Untuk setiap malam Sabtu Zahri supaya senantiasa ditargetkan, didorong, disemangatkan, menyempurnakan amalan Sabtu Zahri, yaitu bayan asar, bayan maghrib, bayan taskil, hayatus sahabah, lalu bayan subuh. Dan bagaimana setiap malam Sabtu Zahri itu selalu didorong untuk sebanyak-banyaknya iktikaf komplit, bawa telemek tidur dan bawa khidmat malam. Kemudian untuk agenda 4 bulan mendatang dalam rangka meningkatkan kerja, ini nanti semua daerah kita akan kita bagi menjadi 12 kawasan.
di mana di setiap kawasan nanti akan bergerak orang tua baik dari markas Temboro, dari Jawa maupun dari daerah-daerah. Kawasan pertama yaitu Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, dan Kepri. Aceh 23-25 Desember. Kemudian Sumut 27 sampai 28 Desember. Kemudian Kepri 6 sampai 7 Januari. Riau dan Sumbar belum menyebutkan tanggal. Orang tua yang diharapkan nanti bergerak di sana, Pak Abdul Wahid Temboro, Pak Bambang Temboro, Haji Ahmad Temboro, Pak Khairi Banyuwangi, Pak Rasul Iman Bojonegoro, Pak Samingun Temboro, Pak Mansur Temboro, Pak Agus DKI nggih. Pak Muhadi Aceh, Tengku Bustomi Aceh, Ustadz Ansor Aceh, Ustadz Mohtar Aceh, Pak Taufik Aceh, Pak Haji Rul Aceh, Ustadz Zaitun Sumut, Ustadz Abdurrahman Sumut, Pak Salman Sumut, Ustadz Basir Sumut, Pak Basir Sumut, Ustadz Abdurrahim Sumut. Ini diulang-ulang ini. Pak Basir, Ustadz Basir, Abdurrahim ini diulang-ulang ini. Pak Saladin Ridar, dicoret aja Pak Saladin. Kemarin diulang-ulang belum dicoret ini. Pak Saladin Ridar, Pak Didik Ridar, Pak Mu'az Ridar, Pak Safrizal Ridar, Pak Syafi'i Ridar, Kiai Thoyib Ridar, Pak Anwar Ridar, Pak Yunus Sumbar, Ustadz Ihsan Sumbar, Pak Anas Sumbar, Pak Kudori Sumbar, Pak Abdul Hamid Sumbar, Pak Yus Sumbar, Pak Rizal Sumbar, Ustadz Yusuf Sumbar, Pak Hisbun Sumbar, Pak Wahid Sumbar, Ustadz Irsad Sumbar, Pak Ismail Riau, Haji Zul Riau, Pak Cahyadi Riau, Pak Samsul Aceh, Ustadz Bukhari Aceh, Pak Miswar Aceh, Pak Ismail Sumbar, Pak Agus Sumbar. Kawasan kedua yaitu Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Babel. Lampung tanggal 4 sampai 10 Desember. Sumsel 17 sampai 22 Desember. Jambi 27 Desember sampai 3 Januari. Hah? Lampung 4 sampai 10 Desember. Sumsel 17 sampai 12 Desember. Jambi 27 November sampai 3 Desember. Bengkulu 20 sampai 26 November. Babel 11 sampai 16 Desember. Adapun yang bergerak di sana diharapkan nanti Pak Haji Abdullah J.E. Temboro, Pak Abu Bakar Temboro, Pak Ali Arwoko Probolinggo, Pak Sodik Jember, Mulwi Arif Temanggung, Ustadz Ridho dan Ustadz Rahmat Solo, Ustadz Anas, Ustadz Habib, Ustadz Anas, Ustadz Pak Kiswanto, Pak Firman, Pak Yani, semuanya dari Lampung, Pak Rijaluddin, Pak Ustadz Ikhlas, Ustadz Mu'in, Pak Mahmud, semuanya dari Jambi. Pak Amir Hadi dari mana? Nur Hadi dari Jambi. Ustadz Zainal, Pak Sapri, Mulwi Fatoni, Ustadz Amir, Ustadz Iman, Pak Habibullah, Pak Aliman, Pak Ali Rifai, semuanya dari Sumsel. Mulwi Sodruddin, Pak Yusuf, Pak Ihsan, Pak Hasan, Pak Agus, Ustadz Ali, semuanya dari Bengkulu. Mulwi Nur Kholis, Ustadz Mustafa, Pak Umar, Pak Desi, Pak Kamal, Pak Yunus, Pak Tolib, semuanya dari Babel. Kawasan ketiga yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Kalbar belum menulis waktunya. Kalteng 24 sampai 31 Desember. Diharapkan bergerak di sana Pak Tolha, Pak Nuaiman dari Temboro, Pak Abdurrahman Banyuwangi, Pak Mustafa Mojokerto, Pak Sri Solo, Pak Bahrudin, Pak Rijal, Pak Abbas, Pak Anis, Pak Hidayat Kalbar. Kawasan ketiga Kalsel dan Kaltim. Kalsel 24 sampai 31 Desember. Kaltim 12 sampai 24 Desember. Diharapkan nanti bergerak ke sana Pak Zainal, Pak Basori Temboro, Rawasil, Pak Haji Fauzan Bondowoso, Pak Fatoni Jember, Pak Samsudin Temboro, Pak Samsudin, Pak Suhaimin, Pak Ansori, Pak Umar, Pak Bahrudin, Pak Ali, Pak Mustafa, Pak Aziz, Pak Arif, Pak Malik, Pak Arif, Pak Aziz, semuanya dari Kaltim. Kemudian Ustadz Arif, Ustadz Malik dari Kalsel, Haji Ibad, Pak Lukman dari Bondowoso. Kaltara 25-26 November, insya Allah yang akan ke sana Pak Arif Bali Temboro, Gus Muhaimin Malang, Mulwi Uzairuddin Temboro. Tambah Mulwi Yusa.
Kemudian kawasan ke-6 Sulut dan Gorontalo. Sulut 11 sampai 20 Oktober, Gorontalo 21 sampai 31 Oktober. Insya Allah yang berangkat Pak Haji Umar Kuwait Temboro, Gus Yusuf Trenggalek Temboro, Ustadz Robit Madura, Pak Hariri Banyuwangi, Mulwi Muiz, Pak Nurman, Pak Tohir, Pak Suhel, Pak Iqbal, Pak Ibrahim, semuanya dari Sulut. Pak Bustamil, Pak Rojab, Pak Huda, Pak Abdul Karim, Pak Ruskin, Pak Khairuddin, Pak Hasanuddin, semuanya dari Gorontalo, Pak Hasanuddin dari Sulut. Sulteng dan Sulbar dua-duanya belum menuliskan tanggal. Insya Allah yang akan bergerak yaitu Pak Mansur Temboro, Pak Hamim Mojokerto, Haji Lutfi Sidoarjo. Pak Rosihul tadi di atas sudah lagi nih 2. Pak Rosihul Iman Bojonegoro, Mulwi Arif dan Pak Sigit Wonogiri, Dr. Hamzari, Ustadz Abdul Hai, Pak Haji Nurdin, Dr. Abdullah, Ustadz Nurman, semuanya dari Sulteng, ditambah Kiai Anas Jember dan Haji Huda Sidoarjo. Kemudian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Selatan 11 sampai 12 November, Sulawesi Tenggara 1 sampai 5 November. Insya Allah yang akan berangkat Pak Mustafa, Pak Abdullah Temboro, Pak Khairul Blitar, Pak Samsudin Ponorogo Temboro, Haji Terus Jakarta, Pak Amir, Pak Hanafi, Pak Tabari, Pak Adam, Pak Suryadi, Mulwi Mahmud, semuanya dari Sultra, Pak Sofyan Sulteng, Ustadz Ibrahim Blitar, Haji Listio, Pak Atik, Pak Yusuf, Pak Samsudin, Pak Nasir, Pak Abdul Wahid, Pak Yusron, Pak Sulaiman, Pak Amran, Daeng Tojeng, semuanya dari Sulsel, lalu ditambah Pak Husain Sultra, Pak Saifuddin Blitar. Bali, NTB, NTT, Bali 18 sampai 19, loh enggak ini, Bali itu 11 sampai 20 November Bali. Kemudian NTB 21 sampai 30 Desember. Lalu loh kok Desember itu? November keliru nulis lagi. Lalu ini kok kayaknya keliru semua ya. Kan 1 sampai 10 itu di Banyuwangi. November yang berangkat saya. Nah yang Banyuwangi tidak usah ditulis. Jadi itu yang di Bali itu 21 11 sampai 20 November itu di Bali. Di Bali itu 11 sampai 20 November. Nah terus 21 sampai 30 November di NTB. Terus 1 sampai 10 Desember di NTT. Insya Allah yang berangkat saya Haji Karno.